namanya tuh. Jadi ada yang untuk bayi, coba dipegang dulu. Nah, ada 3 ya. Ini untuk bayi, ini untuk anak-anak, sama untuk dewasa ya. Nah ini seperti ini spekulumnya ya, bayi, anak-anak, dewasa. Itu bisa dilihat, dari temennya biar tahu ya. Nanti di USC kamu akan dilihat, kalau soalnya pada anak, kamu harus ambil yang anak. Ya harus jeli, jangan tergesa-gesa, harus jeli ya. Nah, sudah edarin dah. Jadi lihat itu kecil, tapi kalau salah semua nanti. Ini apa namanya pemeriksaannya ya, seperti itu. Ya lihat semuanya, lihat. Saya duduk ya. Oke, nah bayi, anak-anak, dewasa ya. Itu tujuannya untuk mempermudah visualisasi ya daripada informasi ya. Jadi yang membedakan itu apanya? Diameter ininya ya. Ujungnya. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya sambil jalan ya. Nah, untuk telinga yang sebelah kiri yang megang otoskop tangan kiri ya. Tujuannya jelas ya, tangan kanan menarik lalu masukkan. Ingat sesuai dengan ukuran telinga ya, dewasa, anak-anak, bayi. Terlihat seperti membran. Beda-beda. Ini perforasi ya yang sebelah ini, sebelah kanan, yang kiri entaknya. Itu. Dan apa? Yang agak kecil dia, yang anak. Oh, lebih panjang dia. Jadi diameternya memang ini, tapi agak panjang ya. Enggak, diameter. Lubangnya. Iya, memang beda. Tapi itu bermakna ya. Ya, setelah kita melakukan inspeksi di telinga, misalnya kita dapatkan ada serumen gitu ya. Jadi THP setnya kita cari hak serumen ya. Nih hak serumennya. Oke. Supaya semua tahu ya. Nah, nanti siapa tahu jadi dokter jaga itu hak serumen ya. Nah, kemudian ini ada scoop untuk mengambil serumen yang agak cair, kalau itu yang padat ya. Untuk yang padat ditarik kalau bisa ditarik. Nah ini agak encer ya. Oke. Nah itu scoopnya ya. Ujungnya lihat, yang penting ujungnya tuh. Ini kenapa ya. Berlubang dokter? Untuk mengambil serumennya nanti ada di bagian tengahnya deh. Itu untuk mengambil serumen yang encer ya, yang enggak padat. Kan beda sama yang biasanya buat korektor. Beda. Untuk congkel beda, itu kan skop. Gimana? Berarti kalau yang ini itu untuk yang dia nempel serumennya nempel di dinding telinga itu ini. Bukan, itu untuk yang keras, serumen proof, yang dinu batu lah orang bilang. Ya, yang empuk, yang keras. Sekarang kan ada pasien yang kayak serumen itu nempel di dinding karena. Nah ini skopnya. Oh. Nah, skop sebenarnya ada 3 ya, skop itu skop yang biasa itu. Ada yang seperti skop yang kecil, jadi dia memang seperti skop ya. Seperti itu. Nah, sesudah kita ngambil serumennya tadi, sisa-sisanya itu bisa kita bersihkan pakai aplikator. Nanti kapasnya dipiling di sini ya. Nah, pilih lalu bersihkan. Tapi zaman kayak sekarang udah canggih tuh. Jadi ya paling pakai cotton bud aja. Males kita lagi pulang-pulang gini ya.
Cuman ya harus bisa, tadi di puskesmas cuma ada ini soalnya. Jadi kamu harus bisa pakai ya. Nah, ini aplikator kapas. Tahu. Gimana? Boleh? Jadi saya sini. Sini ya. Lebih enak kayak gini ya. Jadi kalian harus tahu. Sini aja dekat. Kemudian tadi kan sudah berbagi ini ya. Nah, ini apa nih? Kaca lari. Kalau ini kecil biasanya kaca nasofaring ya, nasofaring untuk melihat ke atas. Kan yang ini mantul untuk melihat nasofaring. Kan jadi dari hidung, di bagian depan hidung apa namanya? Bagian depan hidung ini nares anterior ya, vestibulum, kafum nasi di sini ada 3 konka nanti, konka inferior, media sama superior ya. Ke bagian belakang lagi dia ada kuana, bulat-bulat buah itu kuana ya. Nah di bagian belakang kuana itu ada nasofaring ya. Nasofaring di bawah nasofaring apa? Orofaring, baru di bawah orofaring hipofaring ya, seperti itu aja. Nah ini untuk nasofaring, jadi pasien kita tekan, kita masukkan ini, gitu ya. Jadi posisinya gini untuk melihat nasofaring. Kalau laring kacanya lebih besar, ya tujuannya karena di bawah tuh, nah seperti ini. Tapi lidahnya ditekan juga ya, lidah ditekan ini masuk, dipantul. Jadi cahayanya ini pantulan, ya seperti itu. Ini untuk laring ya. Nah tadi kita kembali ke telinga dulu ya, jadi jangan loncat-loncat dulu. Jadi telinganya sudah ya, nanti sudah kalau serumennya jenisnya cair kita ambil pakai ini, sudah agak bersih baru kita pakai aplikator kapas ya. Jadi caranya nanti kapasnya di ini, set, baru di ini kan. Terus untuk ngambilnya ada kertas biasanya ya. Tapi zamannya sekarang sudah cotton bud ya pakai cotton bud aja ya. Itu satu. Yang kedua mana haknya tadi? Serumen hak ini ya. Nah ini. Nanti kalau sudah lepas dia kan kamu nggak bisa ngambil tuh, keras ini. Nah prinsipnya jangan kena kulit ini, jadi ini harus ke dalam nih, gini nih, masuk dulu gini, baru gini tarik ya, jangan ini kena kulit, sakit nanti ya. Nah, masuk dulu di sela-selanya ini, biasanya ada selah tuh baru kita ambil ya, ada yang lebih kecil. Kemudian kalau sudah lepas baru kita ambil pakai ini apa namanya, forceps apa, bentuknya kayak apa nih? Konsep aligator ya, jangan buaya, aligator. Ini tujuannya untuk ngambil serumen, ngambil benda asing juga bisa ya, seperti itu. Oke, kemudian pinsetnya untuk telinga yang mana kira-kira? 2 pinset ini mana untuk telinga? Sebelah kanan, ini kiri ya. Jadi tujuan fungsi pinset anatomi pinsetnya seperti ini nih. Jadi tujuannya supaya kamu tidak menghalangi visualisasi. Ini kan lembut banget. Nah, ambil gini ya. Ini pinset telinga ya. Kalau ini pinset, ada yang tahu? Hidung. Pinset hidung gini ya. Untuk pasang tampon, ngambil benda asing atau apapun itu. Ya, untuk ngambil benda asing di hidung, jangan lupa kita harus pakai Spekulum. hidung. Ya, cara megangnya ini. Ya. Ini. Jadi ini untuk fiksasi. Ini masuk. Kalau masuk tertutup dia baru buka ya. Nah kalau mau ngambil jangan terlalu tutup, baru gini. Tujuannya agar kenapa? Kalau terbuka begini kalau ngambil apa? Sakit. Tidak, kalau dia tertutup takutnya terjepit ininya apa, bulu hidungnya sakit. Jadi harus ini sepele kelihatannya tapi sakit ya. Nggak nyaman nanti pasiennya. Kalau masuk tertutup ya. Set buka. Baru kalau mau ngeluarin, agak buka sedikit ini kanan ya. Nah untuk pemegangan apa namanya itu spekulum hidung ini diusahakan tangan apa? Di kiri. Tangan kiri. Tujuannya tangan kanan memegang
handling alat ya, suction atau ini kah, insert ya, ngambil benda asing. Jadi ini ya. Inilah dia ya, susah ini ya. Nah, gitu. Kata apa nih? Manik-manik gitu ya. Nah, ini ingat ya. Nanti kalian akan siapa tahu di UGD harus bisa ya. Nah, nanti kalau nggak bisa saya yang salah nanti. Nah, ini hidung kiri, hidung kanan. Ya. Kemudian ini juga ini bisa dipakai untuk di hidung ya, kalau mengambil benda asing, misalnya kacang gitu. Jadi ini kacangnya, ini misalnya kacang, lewatin kacangnya gini dulu, baru gini ini. Nah ya, ini kacangnya misalnya di hidung, nah, lewatin dulu kacangnya, baru ambil gini. Tapi sebelumnya pakai ini, itu dia. Ya bisa dipakai seperti itu. Insertnya ini. Oke, di hidung itu. Apalagi yang ditanyakan sekarang di mulut. Nah, kembali lagi, apa yang pertama harus kita untuk meriksa mulut apa? Lampu kepala, ya, lampu kepala di sini. Kemudian inspeksi dulu yang pertama, lihat bibirnya bagaimana nih. Ada cap-cap atau jamuran atau apa, ada laserasi, ulkus atau apa ya. Kemudian baru disuruh buka mulut ya. Nah, setelah buka mulut kita lihat dulu apa yang paling pertama itu terlihat kalau buka mulut. Lidah, gigi ya, lihat giginya gimana, lidahnya ada tumor apa tidak, mencong ke kanan kiri apa tidak ya, itu bisa menegakkan diagnosis. Kemudian itu apa yang kita periksa itu kalau sudah masuk? Kalau ke pasien sudah kita suruh buka mulut, apa yang kita periksa di dalam itu namanya? Kafum oral ya. Nah, itu jadi kafum oris itu banyak, ada struktur gigi, lidah, uvula, kemudian ada tonsil, dan bagian paling dinding paling pojok apa? Paling ujung gitu. Setelah tonsil agak depan. Di ujung ada faringnya, nah, faring, dinding faring. Jadi pasien kita suruh buka mulut, kemudian kita tekan lidahnya. Cara tekan lidah gimana? Ada yang sudah baca belum? Lidah tekan masuk semua, apa 2/3, apa 3/4, apa berapa? Ada yang sudah baca? 2/3 bagian lidah. Tujuannya apa? Tidak merangsang refleks vagal ya. Jadi muntah dia. Seperti itu. Jadi luncurkan, ini lidahnya. Jangan segini, susah. 2/3 ya. Nah, tarik, baru lihat ke belakang. Kamu sudah bisa lihat nanti uvulanya ya. Bagaimana letak uvulanya, simetris apa tidak? Kemudian ada udam apa tidak? Ada ulkus ya? Ada tumor apa tidak ya? Baru samping kanan kamu lihat ada tonsil. Grade berapa dia? Grade 1, ada grade 2, grade 3. Simetris kanan kiri, grade-nya apa? Salah satu aja membesar. Kalau salah satu membesar apa namanya? Tumor tonsil ya, karena umumnya kalau tonsilitis kronis dua-duanya besar ya. Seperti itu. Baru ke dinding belakang. Dinding belakang di faring itu apa yang bisa kita temukan? Bisa kita temukan postnasal drip ya. Postnasal drip itu tandanya bahwa si pasien ini bisa pilek, bisa sinusitis ya, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk pemeriksaan ininya. Nah, kemudian apa lagi nih, pengenalan sudah. Nah, ini yang tadi ya, menggunakan untuk melihat nasofaring. Ya, kalau ini beda lampunya pakai ini. Jadi lampu kepalanya matiin ya. Supaya enggak kalah ya. Tapi kalau enggak ada center ini gimana, Dok? Bisa pakai lampu kepala. Jadi lampu kepalanya mantul sini nanti, melihat yang di atas sana ya. Biasanya ini ada ini apa namanya? Api ya. Nah, tujuannya biar apa? Tidak mengembun. Biar tidak mengembun ya. Nah, ini laring, ini kaca nasofaring ya. Kecil dia, kalau kaca laring besar. Nanti di USC itu kalau baca soal dulu. Kalau di laring kamu ambil yang lebih gede. Kalau yang di nasofaring ambil yang kecil, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian forceps untuk apa namanya? Di mulut ini nggak cukup ya. Ini pada hidung pada anak-anak bisa ya. Tapi kalau yang untuk dewasa lebih panjang lagi ya. Ya, ini yang medium. Oke. Nah, setelah kamu melakukan semua pemeriksaan, apa yang kamu lakukan? Aseptik ya, cuci tangan. Nah, baru keluarin alatnya. Tujuannya alatnya biar tidak terkontaminasi dari tanganmu.
Jadi ada yang tahu nggak kapan kita melakukan aseptik? Sebelum meriksa, setelah Sebelum operasi. Sudah operasi. setelah terkena cairan pasien. Cairan, nah itu harus di luar nih ya, di luar sudah hafal gitu. Karena akan terus begitu kamu masuk ruang OSCE nanti baca soal, kamu sudah anamnesa pasien, kemudian ingin melakukan pemeriksaan fisik, langsung kamu ngomong saya lakukan cuci tangan. Kan izin dulu ke pasien kan sudah diajarin tuh, izin dulu ke pasien, cuci tangan, ingat lampu kepala ini baru periksa. Ya. Setelah itu juga gitu, cuci tangan, baru di kepala. Ya. Jadi nanti konsepnya untuk menjawab soal OSCE itu kalian harus banyak nanya, dok ada pemeriksaan ini nggak? Kita kasih, misalnya pemeriksaan penunjang hasilnya apa, kasih ya. Gitu. Misalnya nanti pas periksa telinga kamu gini, saya lakukan pemeriksaan telinga, ada hasilnya gitu, nanti saya kasih printan seperti itu nanti OSCE itu ya, kasih printan, oh ini hasilnya. Udah berpikir ya kamu OMA atau perforasi ya, atau OMSK bisa, nanti tergantung soalnya gitu. Ya coba lakukan, berlatih.